side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desda Tifahrani dengan NIM 23010630120 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan refleksi sekaligus mengulas pengalaman belajar saya selama setengah semester dalam mata kuliah pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Selama proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran PPKN SD dari pertemuan kedua hingga keenam, saya mendapatkan banyak wawasan baru yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan seharusnya diterapkan di sekolah dasar. Melalui berbagai aktivitas seperti analisis video, kajian teori pembelajaran, pendalaman model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran, hingga analisis modul ajar. Saya menyadari bahwa PPKN bukan hanya mata pelajaran tentang hafalan nilai-nilai Pancasila, melainkan proses pembentukan karakter, moral, dan identitas kebangsaan yang harus ditanamkan secara bermakna kepada peserta didik. Nah, selanjutnya, pada pertemuan kedua, saya melakukan analisis video pembelajaran PPKN. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena melalui tayangan video ini kami dapat melihat secara nyata bagaimana guru itu melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan. Kami belajar bagaimana guru itu tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan nilai Pancasila dalam kegiatan belajar seperti gotong royong, dalam kerja kelompok, disiplin dalam mengikuti aturan, serta sikap saling menghargai saat berdiskusi. Nah, analisis video juga membuka wawasan kami tentang pentingnya komunikasi yang hangat antara guru dan siswa, serta bagaimana suasana kelas yang positif dapat membentuk karakter siswa secara alami. Pada pertemuan ketiga, kami mendalami berbagai teori pembelajaran PPKN SD. Berdasarkan pembahasan dari UNY dan juga UNESA, pembelajaran PPKN dapat berlandaskan pada beberapa teori, yaitu ada konstruktivisme, humanisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Dari teori konstruktivisme, kami belajar bahwa siswa sebaiknya membangun sendiri pemahaman mereka tentang nilai-nilai kewarganegaraan melalui pengalaman nyata, seperti melakukan refleksi atas peristiwa sosial di lingkungan sekitar. Sementara, teori humanisme menekankan pentingnya menumbuhkan kepribadian dan empati siswa, contohnya melalui kegiatan berbagi pendapat tentang pentingnya toleransi. Teori behaviorisme lebih menonjolkan pembentukan perilaku positif melalui pembiasaan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghormati guru. Sedangkan teori kognitivisme berfokus pada kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami dan menganalisis nilai-nilai Pancasila. Nah, dari keempat teori ini menjadi dasar penting bagi guru untuk memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik siswa. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, kami membahas secara mendalam tentang model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran PPKN. Pendekatan yang umum digunakan dalam pembelajaran PPKN di SD adalah pendekatan kontekstual, saintifik, dan juga tematik. Pendekatan kontekstual menuntut siswa untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sementara pendekatan saintifik melatih mereka berpikir kritis melalui langkah-langkah mengamati, menanya, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Selanjutnya, model pembelajaran yang relevan antara lain seperti model kooperatif yang melatih kerjasama dengan demokrasi, inquiry yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan menganalisis masalah, serta problem-based learning yang membantu siswa menemukan solusi atas persoalan sosial di lingkungan mereka. Metode yang dapat digunakan itu ada seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus terbukti efektif dalam menghidupkan kelas PPKN. Guru yang kreatif juga mampu memadukan semua komponen tersebut menjadi strategi pembelajaran yang menarik, bermakna, dan juga berkarakter. Nah, selanjutnya pada pertemuan kelima dan keenam, fokus kami beralih pada
analisis, dan bedah modul ajar PPKN SD. Dari kegiatan ini, kami memahami bahwa modul ajar berfungsi sebagai panduan terstruktur yang membantu guru itu melaksanakan pembelajaran secara sistematis. Kami mempelajari bahwa modul ajar yang baik itu harus membuat komponen penting seperti tujuan pembelajaran yang selaras dengan capaian profil pelajar Pancasila, kegiatan yang interaktif, penilaian autentik, serta penggunaan media dan sumber belajar yang relevan. Dalam praktiknya, kami menilai beberapa contoh modul ajar dan mencoba mengembangkan gagasannya sendiri. Misalnya dengan tema kebersamaan di sekolah. Kegiatan pembelajaran bisa dirancang agar siswa itu tidak hanya memahami makna kebersamaan, tetapi juga dapat mempraktikannya melalui kegiatan proyek sosial sederhana, seperti membersihkan kelas bersama atau membantu teman kesulitan belajar. Nah, melalui serangkaian pembelajaran tersebut, saya semakin memahami bahwa menjadi guru PPKN itu bukan hanya tentang mengajarkan konsep, tetapi juga menjadi teladan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Setiap teori, model, dan strategi yang kami pelajari memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi muda berkarakter, cinta tanah air, dan mampu bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, refleksi dari UTS ini memberikan kesadaran bahwa PPKN itu merupakan mata pelajaran yang strategis dalam membangun fondasi moral bangsa sejak jenjang sekolah dasar. Sebagai calon guru, saya merasa tertantang sekaligus termotivasi untuk terus belajar mengembangkan kemampuan dalam merancang pembelajaran PPKN yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. Saya ingin menjadi guru yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata di kelas, bukan hanya sekedar lewat teori. Nah, dengan demikian, setiap pembelajaran PPKN itu dapat menjadi sarana untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas. Nah, mungkin cukup refleksi dari saya mengenai proses pembelajaran PPKN di sekolah dasar yang sudah saya pelajari selama setengah semester. Sebelum saya tutup, yuk kita pantun dulu. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak menenangkan hati. Mari tanamkan nilai Pancasila sejati, agar generasi muda tumbuh berjati diri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.